Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo dan sanak. Jumpa perdana dengan channel kami KTP Tala. Channel ini menghadirkan kabar apa saja, terutama kabar dari Tanah Laut Berseri, Kabupaten Tanah Laut. Ya, tentu saja dengan kabar terbaru, menarik dan terpercaya. Mengabarkan kebenaran, cegah ketidakadilan. Itulah moto kami. Oke guys, sebelumnya jangan lupa like and subscribe. Here we go, kabar pertama. Kembali ditemukannya situs peninggalan Jepang di Tanah Laut. Sisa-sisa peninggalan kolonial Jepang pada era penjajahan berupa bangunan ditemukan di dua desa, yakni Desa Sungai Bakar dan Desa Bajuin di Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Keberadaan Kabupaten Tanah Laut sendiri sangat dekat dengan Laut Jawa, sehingga memungkinkan Jepang pun saat itu memperluas wilayah jajahannya sampai ke daratan Kalimantan Selatan. Menyusuri peninggalan sejarah era kolonial Jepang tersebut, kami tempuh dengan jarak 2 km dari ibu kota Kabupaten Tanah Laut. Sisa bangunan yang pertama ditemui digunakan tentara Jepang untuk membuat persenjataan. Sisa bangunan pabrik biji besi ini tinggal puing-puing dinding pabrik, dan untuk material pembuatan bangunan itu pun masih terdapat batu bata yang cukup keras dan bertuliskan Shinagawa dan nama lainnya dalam bahasa Jepang dan tidak bisa terbaca lagi. Tidak jauh dari pabrik pembuatan senjata juga terdapat sebuah sisa-sisa bangunan yang konon sebagai gudang untuk penyimpanan sejumlah persenjataan, dan lokasinya berada di tengah-tengah perkebunan karet warga setempat. Pada kondisi tembok bangunan gudang senjata Jepang ini pun masih sangat terlihat keras walau sudah berlumut. Sementara itu, peninggalan lain yang tidak jauh dari gudang senjata berupa sebuah kolam yang tidak jauh dari posisi gudang. Menuju kolam pun harus menggunakan parang guna membuka akses jalan, karena kolam pun sudah tertutup batang-batang pohon dan rerumputan liar. Dari cerita generasi keturunan sebelumnya hingga kini menunjukkan bahwa memang sisa puing-puing bangunan adalah pabrik biji besi untuk membuat persenjataan Jepang, gudang, dan kolam. Kita nenang tahu sejarah Jepang ini hanya pabrik Jepang udah di sini. Nah itu aja kita tahu itu kan dua. Itu dari yang dulu lah. Nah itu kan pabriknya situ ada kan itu. Ini pabrik Jepang asal Jepang sini pegawai di sini. Nah itu asal jadi kuliah Jepang ini orang kita di sini. Habis banyak orang kita mati di sini dari Jepang. Nah itu aja kita tahu orang berkisah lah. Jadi kita orang kita kutip juga orang berkisah. Nang tahu berkisah di sini nang jadi anu boleh sini. Nah, itu Bang. Pabrik itu lah agasan mola apa tuh dulu tuh kisahnya? Apa batu besi ke batu bara? Batu besi kalau dulu, nongol pabar. Nah, itu dulu. Jadi dari kisah-kisah yang orang terdahulu turun temurun bahwa memang itu pabrik bekas peninggalan Jepang. Perjalanan kami berlanjut ke kawasan Gunung Bajuin sejauh kurang lebih 5 km dari posisi pabrik biji besi dan gudang. Sama halnya pada jalan menuju pabrik biji besi dan gudang, maka harus menggunakan parang untuk membuka akses jalan ke titik yang dituju. Jalan setapak yang menanjak kurang lebih 45 derajat harus ditempuh selama kurang lebih 30 menit dari posisi terdekat setelah Desa Sungai Bakar.
Rasa lelah terbayar manakala melihat bangunan yang masih berdiri kokoh di lereng Gunung Bajuin masih berdiri. Itulah dia 2 buah bunker peninggalan kolonial Jepang. Bunker berbentuk segi 4 dengan berbentuk cembung di bagian atasnya, menandakan kalau bunker ini kabarnya digunakan tentara Jepang untuk melakukan pemantauan atau pos pantau. Pos pantau ini sendiri untuk mengamati para pekerja paksa yang saat itu banyak dilakukan orang Indonesia kala itu. Dan pekerjaan yang dilakukan adalah menggali batu besi. Pada bunker ini sendiri, konon antara 4-6 tentara Jepang melakukan tugasnya memantau para pekerja paksa yang berada di bawah lereng gunung. Jadi peninggalan sisa bangunan kolonial Jepang ini sudah sepatutnya untuk dipelihara dan di satu sisi dapat menjadi objek wisata edukasi bagi para pelajar, utamanya dalam pelajaran sejarah, guys. Menurut orang tua Bahari yang bangkar itu jagaan bukan Jepang. Menjaga nang bukan kita nang Indonesia ini kan begawi di situ di suasana begawi situ nah di anak. Tapi jar orang tua Bahari itu nengaran kita disurakan begawi berhemat di situ kan dia harus diberi makannya jangan ada kan ada kau lagi begawi kan di ya ada daripada memberi makan warnanya jadi timbaknya ada samurai yang asli itu di sana jadi dibuat terleman itu masukannya tadi supirnya tapi supirnya pada bukit lagi tembaknya di situ ditimbak di tempat Jepang itu masuk ke dalam terowongan dari ada terowongan lain lagi ada terowongan lain tuh selain Bankar tuh penjagaan jadi seberang sana kan makanya di atas Bankar tuh jadi pos pantau modelnya lah sama nalari memantau tuh kelihatan itu kan jadi situ dijaganya orang banyak bertujuh menjaga bangunan. Memang itu bisa dimasukkan dalam potensi cagar budaya karena kami memiliki ada 14 yang sudah kami data, yang sudah masuk, yang kami inventarisir untuk menjadi potensi cagar budaya. Itu ada 14, data yang masuk pun sudah ada sekitar 35. Kemudian tindak lanjutnya yang untuk yang di Bajuin mengenai bunker dan gudang ya, itu kemungkinan yaitu kami tidak lanjuti untuk menyurati lah, memberitahu lah untuk diteliti lebih lanjut ke Balikpapan. Ada Dirjen Cagar Budaya yang ada di Balikpapan. Kemudian itu pun sudah juga dilakukan penelitian oleh budaya provinsi yang sudah ada meneliti, tapi belum ada tindak lanjutnya sampai sekarang. Sudah disurvei lah oleh provinsi untuk ditindaklanjuti. Jadi kami masih menunggu hasil survei tersebut. Oke guys, sampai di sini dulu informasi perdana kita bersama KTP hari ini. Sampai jumpa pada informasi berikutnya.